Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Eni Palina, salah satu CPNS dari Kabupaten Landak yang menjadi peserta pelatihan dasar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Barat golongan 3 tahun 2023 angkatan ke-172 kelompok 1. Kali ini saya akan mereview kembali materi yang sudah saya dapatkan dari kegiatan sinkronus pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, yaitu tentang isu-isu kontemporer dengan pengampu materi Bapak Agus Yono SSTPI MM. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas satu persatu apa saja yang termasuk isu-isu kontemporer, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu isu kontemporer. Secara umum, isu dapat diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai suatu masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi, berupa kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Sedangkan kontemporer adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Jadi, isu kontemporer dapat diartikan sebagai sebuah persoalan yang sedang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik untuk dibahas dan dicari penyelesaiannya. Adapun contoh-contoh isu kontemporer, diantaranya adalah yang pertama, korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pada dasarnya, sebab manusia terdorong untuk melakukan tindak korupsi bisa dikarenakan oleh faktor individu maupun faktor lingkungan. Faktor individu berupa sifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, dan gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan faktor eksternal bisa dikarenakan aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi di mana pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, aspek organisasi di mana kultur organisasi punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Jenis tindak pidana korupsi dan setiap bentuk tindakan korupsi diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun bentuk tindak pidana korupsi yaitu melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, berkaitan dengan pemborongan, dan gratifikasi. Tindakan membangun sikap anti korupsi sederhana, misalnya dengan cara yang pertama, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur, menghindari perilaku korupsi. Contohnya, tidak membayar uang lebih ketika mengurus dokumen administrasi seperti KTP, kartu sehat, tidak membeli SIM, dan sebagainya. Yang kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil. Contohnya, tertib berlalu lintas, kebiasaan mengantri, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ketiga, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis, maupun hubungan bertetangga. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Contohnya, jika diperas oleh petugas, menerima pemberian atau hadiah dari orang yang tidak dikenal atau diduga memiliki konflik kepentingan. Isu kontemporer yang kedua adalah narkoba.
Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkoba dibedakan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan 1, yang ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan, dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh yang pertama, opiat, berupa morfin, heroin, betidin, dan candu. Yang kedua, ganja atau kanabis, marijuana, dan hasis. Ketiga, kokain, berupa serbuk kokain, pasta kokain, dan daun kokain. Yang kedua, golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya yaitu morfin dan betidin. Dan yang terakhir, golongan 3. Golongan 3 berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu kodein. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibedakan ke dalam 4 golongan. Yang pertama, golongan 1, hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi, serta sangat berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu ekstasi dan LSD. Yang kedua, golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu amfetamin, sabu, metilfenidat, atau Ritalin. Golongan 3 berkhasiat pengobatan dan pelayanan kesehatan, serta berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu pentobarbital, flunitrazepam. Golongan 4 berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan, serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu diazepam, bromazepam, fenobarbital, clonazepam, chlordiazepoxide, dan nitrazepam. Sedangkan untuk zat adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi minuman beralkohol yang mengandung etanol, etil alkohol, dan berpengaruh menekan susunan saraf pusat. Kedua, inhalansia itu berupa gas yang dihirup, dan solven itu berupa zat pelarut, mudah menguap, berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin yang sering disalahgunakan seperti lem, thinner, ataupun cat kuku. Yang ketiga, tembakau. Isu kontemporer yang ketiga yaitu paham radikalisme terorisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Ada 4 tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia. Yang pertama, teroris sayap kiri atau left-wing teroris merupakan kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis. Yang kedua, teroris sayap kanan atau right-wing teroris menggambarkan bahwa mereka terinspirasi dari fasisme. Yang ketiga, etnonasionalis atau teroris separatis merupakan gerakan separatis yang mengiringi gelombang dekolonisasi setelah Perang Dunia Kedua.
Dan yang terakhir, teroris keagamaan atau ketakutan. Merupakan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama atau agama menjadi landasan atau agenda mereka. Pengertian radikalisme yaitu berupa paham, tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik, dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Lalu, apa hubungan radikalisme dan terorisme? Akumulasi intoleransi dan radikalisme akan melahirkan paham terorisme, dan dalam kasus ekstrim akan memicu aksi teroris, meresahkan masyarakat, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Bagaimanakah cara pencegahan tindak pidana terorisme? Ada beberapa caranya. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Isu kontemporer yang keempat yaitu money laundering atau pencucian uang. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, money laundering adalah aktivitas pencucian uang. Tapi terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer. Bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor, seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Lantas, apa yang dimaksud dengan money laundering? Money laundering merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Adapun dampak negatif pencucian uang atau money laundering secara garis besar dapat dikategorikan dalam 8 poin, yakni merongrong sektor swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi, merusak reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Isu kontemporer yang lainnya yaitu proxy war. Perang proksi atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Sasaran proxy war yaitu mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, dan tanpa ideologi sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Isu kontemporer yang terakhir adalah kejahatan miscommunication atau komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan berupa informasi ataupun gagasan kepada orang banyak melalui media massa, media cetak, penyiaran, dan media online. Media massa versus media sosial. Media massa pada berbicara atas nama lembaga tempat di mana mereka berkomunikasi, sehingga pada tingkat tertentu, kelembagaan tersebut dapat berfungsi sebagai fasilitas sosial yang dapat ikut mendorong komunikator dalam menyampaikan pesan-pesannya. Sedangkan media sosial, baik pemberi informasi maupun penerimanya, seperti bisa memiliki media sendiri. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi, kemudian terhubung dengan kolega atau publik untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Berikut adalah rujukan dalam konteks kejahatan yang terjadi dalam komunikasi massa. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang keempat,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan yang terakhir, yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada beberapa jenis kejahatan komunikasi massa. Yang pertama, cybercrime. Cybercrime adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Yang kedua, hate speech. Hate speech adalah ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan oleh individu atau kelompok di muka umum maupun di ruang publik. Yang ketiga, hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu baik dari segi sumber maupun isi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Mohon saran perbaikan jika ada yang dirasa kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.